Selamat bergabung kembali di channel Pinata. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan seputar modal saham dalam suatu bisnis dan bagaimana perlakuan akuntansinya. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu definisi dari modal itu sendiri. Modal yaitu sekumpulan uang atau barang yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau bisnis. Sementara modal saham merupakan jenis modal yang hanya terdapat dalam suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau PT yang diperoleh dengan cara menerbitkan dan menempatkan saham-saham kepada pihak tertentu atau kepada masyarakat umum. Tingkat kepemilikan pemegang saham terhadap suatu perusahaan tergantung seberapa besar bagian saham yang dikuasainya. Berikut saya akan membuat simulasi atas modal saham. Abdul dan Budi bersepakat untuk mendirikan startup dengan menerbitkan 100.000 lembar saham dengan nominal 10.000 per lembarnya. Adapun jumlah lembar saham tersebut dibagi dua, yaitu Abdul mendapat 50.000 lembar dan Budi 50.000 lembar. Berikutnya Abdul dan Budi akan menerbitkan tambahan lembar saham untuk tambahan modal kerja sebanyak 25.000 lembar saham dengan nominal Rp40.000 per lembarnya kepada investor baru Tuan Amir untuk mendapatkan investasi dalam bentuk uang tunai yang akan digunakan sebagai modal kerja sejumlah 1 miliar rupiah. Bagaimana menghitung persentase kepemilikan pada saat awal mendirikan perusahaan dan setelah adanya tambahan jumlah lembar saham yang diterbitkan untuk keperluan modal kerjanya. Berikut saya akan hitung komposisi kepemilikan di awal, di mana Abdul sebanyak 50.000 lembar saham dan Budi sebanyak 50.000 lembar saham. Komposisi kepemilikan awal dengan jumlah lembar saham sebanyak 100.000 lembar, maka persentase kepemilikan Abdul yaitu sebesar 50% dan Budi sebesar 50%. Kemudian dengan adanya penambahan lembar saham baru sejumlah 25.000 lembar saham, maka komposisi kepemilikan Abdul dan Budi mengalami penurunan atau delusi atas kepemilikan perusahaan startupnya. Sehingga kita bisa menghitung komposisi kepemilikan setelah adanya tambahan jumlah lembar saham yang diterbitkan sebesar 25.000 lembar saham, sehingga total lembar saham yang beredar atau yang tersedia sebanyak 125.000 lembar saham. Sehingga kita bisa menghitung komposisi kepemilikan Tuan Abdul, Tuan Budi, dan Tuan Amir. Dengan adanya penambahan lembar saham ini, maka komposisi kepemilikan Tuan Abdul dan Tuan Budi mengalami delusi atau penurunan persentase kepemilikan, di mana jumlah lembar saham yang dimiliki yaitu sebesar 50.000 lembar saham dibagi dengan jumlah saham yang beredar sebanyak 120.000 lembar saham, sehingga komposisi kepemilikan Tuan Abdul dan Tuan Budi sebesar 40%. Selanjutnya kita akan menghitung persentase kepemilikan Tuan Amir sebesar 25.000 lembar saham dibagi dengan jumlah saham yang beredar yaitu 125.000 lembar saham, sehingga komposisi kepemilikan dari Tuan Amir sebesar 20% atas perusahaan startup ini. Selanjutnya, bagaimana mencatat transaksi keuangan atas modal saham beserta tambahan modal investasi dari Tuan Amir ke dalam laporan keuangan. Untuk jumlah lembar saham awal sebesar 100.000 lembar yang dimiliki oleh Tuan Budi dan Tuan Abdul akan dicatat ke dalam laporan keuangan sebesar nilai nominal saham pada saat adanya tambahan investasi baru, yaitu
yaitu senilai 40.000 per lembar sahamnya. Sehingga jumlah modal saham awal untuk Tuan Budi dan Tuan Abdul dicatat sebesar 4 miliar rupiah. Kemudian muncul nilai valuasi aset dalam bentuk intangible asset senilai 4 miliar. Begitupun pada saat terjadinya tambahan modal investasi baru dari Tuan Amir dalam bentuk uang tunai yang tersimpan di rekening bank, maka akan muncul rekening akun bank senilai 25.000 lembar saham dikalikan nilai saham Rp40.000 sebesar 1 miliar. Dan muncul akun tambahan yaitu modal disetor dari investor baru sebesar 1 miliar. Sehingga pencatatan transaksi keuangannya adalah sebagai berikut. Di posisi debit yaitu rekening bank senilai 1 miliar. Kemudian di posisi debit pun ada intangible asset senilai 4 miliar. Sehingga komposisi total asetnya yaitu sebesar 5 miliar. Lalu kita catat di posisi kredit yaitu jumlah modal saham awal senilai 4 miliar dan tambahan modal disetor senilai 1 miliar. Sehingga komposisi modalnya sebesar 5 miliar rupiah.